Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Waalaikumsalam. Masuk masuk, duduk, silakan duduk. Namanya siapa? Nasrun. Oh, Nasrun. Nama lengkapnya? Saya. Oh, Nasrun saja. Pendek ya, beda sama saya. Saya Nur Faiza. Nasrun kesini naik apa? Diantar teman Dari? Perdos. Jauh ya, lumayan. Hari ini Nasrun apa kabar? Bagaimana harinya? Ya. Alhamdulillah masih pagi. Alhamdulillah. Angkahin ya. Nggak masalah. Jadi Nasrun mau cerita apa sama saya? Ada masalah atau gimana? Atas nama setelah masalah yang ada. Oh, mau konsultasi. Nah, sebelum kita masuk ke prosesi konseling, sedikit saya menjelaskan dulu konseling itu apa dan bagaimana. Nah, konseling ini saya tidak memberikan penyelesaian, tetapi saya memberikan arah kepada Nasrun untuk menemukan titik terang dari masalah-masalahnya. Nah, dalam sisi konseling ini kami berpegang pada 4 asas. Asas pertama ada asas kerahasiaan, di mana saya selaku konseling merahasiakan apa yang Nasrun cerita sama saya, ataupun Nasrun tidak boleh menceritakan masalah-masalah ada ke ranah luas. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Nasrun ataupun saya saling terbuka selama sesi konseling ini. Mau apapun itu terkait masalah, mau di luar masalah, tapi selama konseling kita saling terbuka satu sama lain. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Nasrun kesini tidak dipaksa oleh siapapun, tidak dipaksa kan? Alhamdulillah. Yang keempat ada asas kenormatifan, di mana kita selama melakukan sesi konseling tetap berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku yang ada di sini. Gitu. Nah, saat kita mau konseling, saya menawarkan waktu kepada Nasrun supaya lebih efektif dan efisien. Nah, waktunya ada 45 menit dan ada 60 menit. Nasrun mau pilih yang mana? 45 menit saya. Kenapa? Supaya lebih cepat. Oh, betul. Oke, bisa mungkin dari saudara Nasrun untuk menceritakan masalahnya seperti apa, kronologinya bagaimana? Langsung. Ini langsung. Tidak tunggu azan dulu atau bagaimana? Silakan Nasrun. Jadi masalah saya yang akan sini tentang masalah seperti yang saya lakukan. Kalau tahu Nasrun sekarang udah semester berapa? Sudah semester 4. Lanjut, silakan cerita lagi. Masalah saya di kampus sekarang ini kurang aktifan saya barangkali masuk di kampus mungkin atau masuk di kelas perkuliahan sekarang beberapa tahun saja. Iya, tidak apa-apa. Ini sebagai backsound kesedihan. Lanjut, silakan lanjut. Masalah tentang ketidakaktifan Nasrun di ruang kelas. Nah, ketidakaktifan seperti apa yang Nasrun alami atau yang Nasrun rasa? Saya kurang aktif nih di bidang ini, atau saya kurang aktif karena ini gitu. Saya kurang aktif kayaknya tidak mengikuti pembelajaran kegiatan di organisasi luar. Terus di kampus kan sudah mulai ada jadi Nasrun mengalami ketidakaktifan, merasa aktif karena mengikuti organisasi yang ada di luar kampus. Nah, kalau
ada tidak, maksudnya kan ini beberapa semester ini kita kan kadang offline kadang online. Nah kan kalau online kan bisa mengikuti kan walaupun ada kegiatan, tapi pasti mesti bisa masuk dong. Tuh. Terus sisi Nasrun yang mengalami saya mau, apakah Nasrun mau berubah atau mau bagaimana untuk tetap itu? Insya Allah mau berubah, Mau berubah. mau aktif kuliah, supaya orang tua juga yang bisa bangga. Wah, kalau dari saya saran sih, bukan saran sih, tapi tanggapan saya ya bagaimana ya Pak? Tapi pandangan saya, menurut saya kalau untuk makan itu kan kita kan berkomitmen dari kita mendaftar, dari kita menembak universitas itu adalah komitmen kita terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana Nasrun sudah tahu nih, sudah hebat sudah mengetahui, saya kurang aktif di kampus, tapi saya aktif di luar kampus. Nah, otomatis ada faktor yang mempengaruhi Nasrun untuk tidak aktif di kampus, entah itu karena kurang bersosialisasi dengan teman, atau mungkin Nasrun lagi tidak mau belajar atau bagaimana. Itu sudah bagus untuk mengetahui ketidakaktifan itu. Tetapi kita kan sebagai diri sendiri, kita kan sudah berkomitmen sama diri sendiri ke orang tua, saya mau kuliah. Nah, kembali lagi kita harus tahu tujuannya apa, harus menggali lagi tujuan saya kuliah untuk ini. Nah, saya harus fokus. Boleh berorganisasi di luar, boleh, tetapi itu bisa tidak dari diri kita sendiri memanajemen waktu itu. Apakah Nasrun bisa saya kuliah dulu baru ikut organisasi, saya ke ini dulu baru ini gitu. Itu kan bisa. Nah, dari Nasrun sendiri masih bisa tidak memanajemen waktu itu? Untuk manajemen waktu kan kayaknya sekarang kan masih sibuk kan, sibuk dengan perkuliahan, udah mulai aktif dengan organisasi yang eksternal, aktif juga banyak kegiatan. Jadi bingung mau pilih yang mana? Nah, mungkin kalau dari saya juga, Nasrun harus mengetahui yang mana pokok, mana penting, mana yang sekunder, primer dan sekunder lah. Menurut saya yang sekunder itu, yang primer itu yang benar-benar kebutuhan pokok itu adalah kuliah, karena yang kita bawa nanti ke kerja, ke jenjang selanjutnya itu adalah perkuliahan. Ya, organisasi pun penting karena dari adanya sosialisasi kita membuka relasi kepada makin banyak lah relasi yang kita kenal karena organisasi. Tetapi ilmu, kita kan punya mimpi, kita punya tujuan, punya tanggung jawab. Nah, sebaiknya didahulukan perkuliahan dulu itu. Tetapi kalau Nasrun bisa menghadapi dua-duanya jalan, ya tidak apa-apa juga. Tapi ini kan Nasrun lagi mengalami ketidakaktifan ini. Nah, Nasrun harus memilih dulu, saya mau jalan, saya itu kemana, saya harus tahu saya harus mau kemana dulu, arahnya mau kemana, baru bisa gitu. Kalau saya tanya Nasrun mau arahnya kemana, ke fokusnya kemana dulu, mau ke kuliah atau ke organisasi? sebenarnya dua-dua penting. Tidak ada yang salah, dua-duanya penting, kuliah penting, organisasi penting. Pertama kan konsep membesarkan organisasi ya, kuliah itu penting, tapi yang lebih utama nomor satu kan kuliah, paling utama kan organisasi. Jadi Saya mau kuliah aja dulu. sekali Nasrun sudah bisa memilih untuk mau yang mana dulu, yang utamakan dulu yang mana, itu sudah bagus. Itu yang saya rasa suatu permulaan yang bagus. Nah, langkah selanjutnya untuk ketidakaktifan itu mungkin Nasrun bisa memulai dari bersosialisasi di kelas. Mungkin ada Nasrun kurang bersosialisasi mungkin di kelas, kurang berinteraksi sama teman kelas, kurang saling menyapa teman kelas, atau kurang apa sama dosen. Ya mungkin Nasrun bisa memulai itu dulu dari awal. Atau Nasrun juga punya masalah sama teman kelas sehingga merasa tidak nyaman di kelas dan kabur-kaburan dalam kelas tuh kan bisa jadi. Apakah ada?
itu apa namanya, ada sih sampai itu eh, kegiatan organisasi internal kampus, organisasi di kampus juga, dengan masuk kuliah juga ada teman-teman sebagian, ada juga dosen-dosen sebagian yang kurang masuk mungkin. Jadi saya sendiri kayak lebih baik gak usah masuk dulu. Kalau masalah sama teman, Masalah sama teman bertiga yang membuat Nasrun kayak tidak betah di kelas, kayak contoh, saya tidak suka sama teman ini karena selama saya di kelas saya diintimidasi atau apa, itu kan biasa sering terjadi. kalau masalah dengan teman mungkin tidak ada kan, Tidak ada. Alhamdulillah. masih sehat-sehat lah, masih saling sapa apa segala. Berarti cuma masalah di dosen. Nasrun merasa dosen ini tidak masuk sehingga Nasrun memilih ke organisasi gitu. Jadi Iya. cuma itu. Kalau kabur-kaburan, pasti sih saya juga sebagai mahasiswa kalau dosen tidak masuk itu kesal luar biasa, marah-marah. Apalagi kalau kuliah pagi kita sudah sampai di kampus, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, terus tiba-tiba dapat kabar dosen tidak masuk, itu kayak mencengkelkan. Tapi sebenarnya alasannya tidak salah. Alasan untuk mengatakan untuk kabur-kaburan karena dosen itu memang tidak salah, karena satu sisi alasannya juga dibenarkan, karena buat apa di kampus kalau tidak ada kegiatan kan. Tapi kalau dosen masuk nih, kalau contoh dosen masuk juga atau bagaimana? Biasa sering masuk kan, sekarang kan apa namanya, ada yang online dengan ada yang offline. Jadi sering katakan mungkin dosen baca di grup mata kuliah atau sering biasa begitu, chat masuk besok, kadang biasa dosen juga chat juga nanti mendadak begitu. Mungkin dari pagi dari chat, sebenarnya malam itu sudah dihubungi karena pagi-pagi kan jam-jam bangun mahasiswa kayaknya agak ngaret ya. Ya saya juga begitu. Jadi itu namanya, kita kan tiba-tiba kaget lagi, biasa bangun kita lewat jam sekian disuruh masuk, kita lewat tidak bisa pergi karena sudah lewat gitu. Biasa. Kalau umpamakan masuk masuk terus kita belajar, maksudnya aktif tidak, maksudnya bertanya, terus kalau ada langsung materi tidak dipahami langsung bertanya, atau kadang menjawab pertanyaan dari dosen gitu. Biasa sering bertanya juga sama dosen apa yang saya tidak pahami, dan sering dia menjawab begitu pertanyaan yang dosen. Tapi kalau cuma ditanya, Iya. ya. Kalau ditanya Ya diam saja gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya kamu Nasrun aktif atau tidak, sebenarnya sudah aktif, kategori aktif, cuma mungkin Nasrun sendiri yang merasa saya tidak aktif. Mungkin istilahnya Nasrun mengalami insecure lah, masa insecure, masa kayak kurang percaya diri, masa yang kayak serba takut, merasa tidak aman di suatu lingkungan gitu. Kalau mendengar penjelasan Nasrun tadi, Nasrun aktif menjawab, aktif bertanya kepada dosen kalau materi tidak tahu, sebenarnya itu masuk kategori aktif. Tetapi mungkin Nasrun itu tadi, Nasrun mengalami fase di mana tidak percaya diri karena banyak masalah hal dan lain mungkin yang kan kita tidak tahu. Jadi itu rasa tidak aktif yang Nasrun bilang di awal sama yang penjelasan Nasrun, menurutku itu sudah aktif. Tetapi mungkin Nasrun bisa mengurangi sedikit frekuensi ke organisasi, sehingga Nasrun menemukan jati diri Nasrun itu seperti apa sebenarnya di kelas gitu ke situ. Terus memperbanyak materi di alam, mempertajam materi, terus tidak kabur-kaburan lagi walaupun bangun terlambat harus tetap masuk kampus. Itu sebenarnya suatu untuk kalau kayak saya sudah terlambat nih, saya tidak mau masuk kampus, itu biasa bagi mahasiswa, biasa sekali, banyak itu fenomena begitu, termasuk saya kadang ya. Tapi
kita kan juga mahasiswa. Kata orang ini apa ya, lebih baik mencoba dulu daripada tidak sama sekali. Nah pas Nasrul terlambat, Nasrul pernah tidak mencoba untuk saya masuk aja dah, intinya masuk aja dulu, mau ditolak mau diusir ya terserah, itu belakangan dipikir. Berusaha untuk kampus tidak, pas sudah tahu sudah lewat setengah jam mata kuliah. Kalau masalah lewat itu kalau sudah lewat setengah jam mungkin lebih baik lanjut itu kan. Oh, tidak berusaha ya, tidak ada usaha yang kalau diusahakan. dia hanya lewat 10 menit 15 menit ya itu ada untuk tidur. Kalau sudah lewat setengah jam Seperti kasus saya juga itu. Apalagi ya, mas, selain itu ada masalah lain? Karena kan ini saya kesimpulkan kita dari awal ya, langsung mengatakan tadi ketidak aktifan terkait di dalam mata kuliah, tidak aktif dalam sesi kampus lah maksudnya. Nah tapi dari sisi cerita Nasrul sendiri mengatakan saya aktif kok, saya aktif bertanya, saya aktif menjawab pertanyaan dosen. Nah itu sudah masuk kata aktif. Nah Nasrul sendiri yang menjawab sendiri pertanyaan Nasrul yang terkait rasa itu, rasa tidak apa ya namanya, masih saya lupa kata-katanya, rasa tidak aktif itu. Nasrul sendiri sudah menjawab. Nah sebagai saran yang tadi saya bilang, Nasrul harus tetap mencoba. Gimana tadi ya, itu kan Nasrul sudah menjawab rasa tidak, bukan percaya diri tapi rasa tidak aktif itu sudah menjawab. Nah kalau saran dari saya, mungkin Nasrul bisa mencoba terus mengurangi frekuensi organisasinya dulu, kayak Senin sampai Jumat saya fokus untuk kuliah, Sabtu Minggu baru fokus ke organisasi, itu bisa. Atau mungkin pulang dari kampus saya baru bisa ke organisasi, atau nanti setelah selesai tugas-tugas saya baru ke organisasi, itu bisa. Intinya mengutamakan dulu bahan pokoknya, baru bahan-bahan lainnya gitu. Terus yang kedua, ada masalah lain, maksudnya apakah ada masalah lain yang Nasrul ingin cerita ke saya? Masalah ini saya mau terkait dengan masalah organisasi mungkin. Nah kan Nasrul bilang saya terlalu berfokus kepada organisasi. Nah hal apa yang membuat Nasrul tertarik di organisasi itu ya Nasrul? Kalau boleh tahu sekarang Nasrul organisasinya apa katanya? Yang internal ada kampus, organisasi kampus internal, dan yang eksternal ada paguyuban sama pelajar Islam Malaysia PBI, IPBK sama PI. IPBK dan IPI. Kayaknya saya kenali IPBK itu. Sekiranya depan kos saya kebetulan. Terus dari sekian banyak organisasi, Nasrul lebih condong kemana? Kayak saya lebih aktif di sini, saya lebih suka di sini gitu. Lebih yang mana? Kalau dilihat kayaknya saya sering aktif di FPI, aktif gitu. Tapi ada juga setengah-setengah kayaknya antara IPBK sama PI. Kurang aktif ya di dalam kampus. Kalau boleh tahu jabatan di IPBK atau IPI apa sih? Dari IPBK dulu ya. IPBK jabatan saya sebagai kepala bidang keagamaan Islam. Masya Allah. Untuk yang PI alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua umum pengurus daerah. Tinggi ya ada jabatan lumayan. Dalam organisasi sering tidak mengalami ya ada masalah jenuh, bosan karena masalah tersebut, sehingga masalah lain, masalah kampus, masalah keluarga itu terlupakan. Sebenarnya masalah itu
kerja yang dilakukan organisasi itu untuk sulit orang masuk kuliah. Jadi orang mau aktif di organisasi, jadi sampai lupa ternyata orang juga kuliah. aktif di kuliah juga. Oke, lanjut. Masalah itu membangun, kalau di PI itu membangun kaderisasi, karena kader-kader di Kota Palu ini habis di kader cetak kader pelajar Islam Indonesia Kabur. Jiwa-jiwanya masih belum kokoh. Itu masalahnya. Ini kan masalah tentang organisasi. Saya sendiri tidak terlalu mengikuti tentang organisasi sebenarnya, cuma mendengar penjelasan dari Nasrun mengenai masalah tentang kaderisasi. Ya, saya sih yang pelaku ketika sudah selesai di kader, sudah dapat sertifikat sebagai peserta, saya kabur. Saya memilih untuk tidur, untuk berleha-leha lah di kos, istilahnya itu. Terus ada tidak usaha dari Nasrun sendiri untuk membagikan jiwa-jiwa itu kepada kader-kader yang ada di PI ya? Untuk membangun jiwa-jiwa yang mereka bisa kembali, mungkin dari PI sendiri harus membuka kajian-kajian, mungkin kegiatan yang menarik untuk mereka supaya bisa usaha untuk membangkitkan kader-kader di sini. Yang pertama yang intinya pengkaderan, supaya tanya kader-kader baru. Lepas di kadernya itu kita jangan langsung lepas tangan gitu dari pengurus Lama. tidak pengurus sekarang. Kayak saya tuh membuat pengkaderan. Setelah habis membuat pengkaderan, jangan sampai kader-kader yang diciptakan seumpama 20 kader, jangan sampai mereka terlepas lagi. Terang ikat mereka dengan kajian muda. Jangan lanjut, supaya tidak tegang, supaya tidak terlalu berat lah. Iya. Kajian atau kegiatan-kegiatan yang supaya mereka tertarik. Oh, saya harus ikut ini supaya saya termotivasi begini, supaya bisa ikut kegiatannya, bisa aktivitas. Jadi Nasrun mau setelah ada proses pengkaderan itu, Nasrun ingin membuat suatu kayak kegiatan supaya para peserta ini atau para anggota baru ini untuk tetap stay di PI gitu kan. Nah, dari ini kan Nasrun sebagai ketua umum kan, otomatis ada anggota-anggota pengurus lainnya yang dimana punya wewenang tersendiri lah, punya tanggung jawab di bidang masing-masing. Nah, otomatis kalau bidang pengkaderan otomatis ada dong ketuanya juga, ketua bidangnya pengkaderan kelima. Ini tidak dari ketuanya sendiri bilang kayak, ih Nasrun, kayaknya pengkaderan ini atau setelah pengkaderan ini kita buat kegiatan ini, atau dari situ lah, maksudnya ketua umum tidak semua menjalani itu, tidak semua yang tugasnya ketua umum untuk memberikan arahan kepada para anggotanya untuk tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Itu tugasnya ketua umum sebenarnya dari sisi pandangku. Nah, kalau Nasrun sendiri berpikir kayak, kita buat ini, itu bukan tugas ketua umum sebenarnya, tapi itu tugas sebagai ketua bidang masing-masing, karena mereka punya tanggung jawab masing-masing. Ada pengkaderan, ada sesi bendahara atau bapak, itu kan Nasrun sendiri bisa bicarakan kepada mereka, bilang, bagaimana sebelum kita buka pengkaderan, kita harus buat program kerja masing-masing setiap divisi. Mungkin itu bisa saran untuk Nasrun ke depannya, membuat program kerja dulu setiap per divisi, untuk kayak contoh dalam visi misi Nasrun ada goalsnya kan, ingin memajukan PI sampai tahap ini. Nah, Nasrun bilang semua anggota, bilang target saya PI ini harus masuk ke tingkat ini, di mana
teman-teman di para divisi membuat program kerja sendiri sebelum membuka pengkaderan baru. Itu saran dari saya. Karena kalau Nasrun yang pikir segala hal macam itu tambah beban, sudah tugas kuliah makin banyak, organisasi tidak cuma satu, yang kayak itu beban pikiran itu banyak sekali tuh. Nah mungkin itu bisa berbagi sama teman dulu, sama anggota-anggota lain dulu lah gitu. Kalau dari IPPK, Nasrun ada masalah sama apa? Kalau di PPK sekarang kan ketua bidang ketua. Masalah saya ini mungkin tentang pengajian. Setiap malam Jumat kami dari PPK program kerja saya melaksanakan pengajian. Setiap melaksanakan pengajian. Sebenarnya kader-kader di PPK itu rata-rata Muslim, tapi banyak jarang KTP Muslim KTP kayaknya. kayaknya gitu. Di setiap saya melakukan pengajian hanya berapa orang saja yang ikut aktif, ikut serta melaksanakan pengajian itu. Jadi saya sama Oh jadi maksudnya para anggota IPBK sendiri jarang mengikuti kegiatan pengajian, tapi kalau kegiatan lain mereka hadir semua. alhamdulillah hadir. Wah, patut dipertanyakan itu. Tanyakan. Pertanyaan. Mungkin kalau dari saya sekedar saran, mungkin bicara lagi kepada anggota, bicara lagi kepada ketua umumnya, mereka siapa? Richard enggak sini. Mungkin bicara dulu sama ketua umumnya, apalagi kakak kan masalah sendiri menjadi ketua bidang itu. Tanya, mempertanyakan kenapa para anggota lain tidak ada di saat pengajian, apa kendalanya, kenapa, itu kan pasti dibuat. Nah tugasnya ketua lagi kembali untuk mempertanyakan kepada anggotanya alasannya apa, atau mungkin bisa buat kayak ini kan tentang agama Islam, dimana bukan hanya tentang kajian saja dong yang maksudnya jadi programnya Nasrun sendiri untuk di BBK pasti banyak. Nah kalau untuk sendiri kajiannya mungkin Nasrun bisa kasih ketikkan entah kentu seni, kasih tambahan irama, kayak contoh kayak makanan nasi, pasti kalau nasi tos saja tuh rasanya tidak enak kan kalau dimakan. Nah butuh lauk, butuh sayur, itu pun Nasrun harus bisa itu. Dalam kajian itu kayak butuh siapa, butuh apa yang kurang, tambahkan hal yang menarik sehingga para anggota IPPK menarik kayak saya mau nih ikut kajian ini karena ini. Contoh topik kajiannya itu kayak tentang organisasi dalam menurut Islam bagaimana, itu kan suatu hal yang menarik. Atau topik-topik hal yang kayak lagi happening lah sekarang, dibicarakan dari segi pandang Islam, itu kan bisa. Itu sih saran-sarannya, supaya saya saja sendiri kalau ikut kajian-kajian begitu, kalau topiknya kurang menarik dan kurang seret di otak saya kayak malas ya, cuma kajian biasa sih, lihat di Google, baca di Google sini tuh bisa itu. Karena jiwa-jiwa apalagi perempuan kan, jiwa-jiwa magernya, jiwa-jiwa rebahannya sangat kuat sekali gitu. Jadi mungkin itu sih, mungkin dari ditambahkan hal-hal yang menarik lagi gitu. Terus kalau yang lain gimana, hubungan sosialisasi atau bagaimana ke para anggota selama organisasi lah, ada masalah? Hubungan sosialisasi tidak ada masalah sih. Masih aktif juga, sering-sering bertanya, tanya kabar atau apa. Kalau kayak saya kan pentul itu tidak apalagi ya, mungkin kita simpulkan dulu bermasalah ini karena terlalu jauh sekali. Masalah pertama tentang ketidakaktifan, mungkin karena saya terus yang berbicara ini dan Nasrul yang menyimpulkan dari pembicaraan kita dari masalah pertama, kedua, ketiga, kayaknya boleh Nasrul sendiri. Masalah pertama apa? Tentang ketidakaktifan Nasrul, terus tanggapan saya bagaimana? Nasrul sendiri sampai simpulkan. Iya, menyimpulkan kayak dari saran Nurfa ini masalah saya ini, sudah bagus, saya sisa ini gitu. Dari yang kakak sama Nurfa Ica juga boleh. Nurfa Ica dari kakak itu sendiri
bicarakan memang sudah bagus. Alhamdulillah, saya akan merubah mungkin. Bukan itu, kita belum penutup sayang. Kita baru biasanya kesimpulan yang Nasrun tangkap dari saran-saran saya sama masalah-masalah saya bagaimana gitu. Saya contohkan tadi Nasrun bilang masalah tentang ketidakaktifan. Nah, saran saya ini. Nah, jelaskan. Nasrun sendiri yang menyimpulkan dari berbagai macam saran. Nasrun simpulkan sendiri saran yang tepat itu yang bagaimana. Untuk saran-sarannya Kayaknya apa ya? Mungkin saya saja. Tadi saran pertama yaitu tentang ketidakaktifan. Saran saya seperti tadi, mungkin lebih menggali lagi sisi ketertarikan Nasrun ke kampus itu bagaimana, entah tentang segi perempuannya, mungkin kayak saya suka cewek ini, terus cewek ini aktif ini, jadi Nasrun mulai pegang itu bisa, perempuan juga bisa datang, lawan jenis tuh bisa membuat jiwa-jiwa ambis itu bangkit, bisa terus lebih bisa membedakan mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Yang kedua, masalah tentang di PI ya, masalah PI tentang kaderisasi, yang dimana Nasrun merasa belum bisa menjadi ketua yang baik karena ketika sudah melakukan pengkaderan kepada anggota baru, anggota barunya malah kaburan gitu. Hanya sebagai dia anggota barunya, istilahnya hanya mau sertifikatnya saja, numpang nama saja. Saran saya mungkin itu buat kegiatan-kegiatan yang membuat mereka kembali membuat kegiatan, mengumpulkan dulu, tanya kan anggota baru sudah ada langsung revisi kan, tanya dulu mereka buat kegiatannya bagaimana, tanyakan kepada anggota juga program-programnya sudah jalan atau tidak, karena tugas ketua kan hanya sebagai mengawasi para anggotanya dan menarik anggotanya ketika anggotanya belok gitu. Yang kedua, terakhir itu tentang IPBK, di mana Nasrun merasa para anggota ini hanya memiliki status Islam KTP, bisa dibilang gitu, karena setiap melakukan pengajian hanya beberapa sekian banyak anggota, hanya beberapa yang ikut hadir melakukan pengajian. Nah, kalau saran saya itu seperti tadi, mungkin kajiannya ditambahkan bumbu-bumbu penyedap sedikit, sehingga rasa keingintahuan, rasa ketertarikan para anggota yang memiliki jiwa mageran seperti saya, jiwa rebahan seperti saya, bisa ikut terpancing untuk ikut pengajian. Tapi kalau pengajiannya sendiri, saya potong dulu, pengajian sendiri hanya khusus IPBK kah, atau ada anggota, maksudnya dari anggota masyarakat lain yang bukan IPBK bisa masuk? Boleh juga, atau kau baru kepikiran? Tidak, boleh juga, yang penting dia mau ikut serta mengaji, silakan. Tapi otomatis orang luar kan maksudnya butuh undangan kan, semua kan. Contoh saya nih yang bukan IPBK, terus saya tertarik dengan topik kajian yang Nasrun berikan. Nah, tapi saya tidak tahu infonya, terus bagaimana cara saya masuk kalau tidak ada undangan? Itu kan, ya kan, baru kepikiran anda ketua macam apa? Itu juga patut dipertanyakan. Terus anda itu mungkin karena itu para anggota hanya bosan melihat kau lagi, kau terus ikut pengajian, pasti ada rasa bosan itu. Jadi kayak mungkin sebagai ketua kayak ajak inilah sebagai juru bicara kajiannya, atau undang tokoh-tokoh, bukan tokoh masyarakat, tapi undang orang anggota lain yang di luar IPBK, contoh anggota PI gabung ke kolek sama IPBK, itu kan juga bagus. PI kan termasuk Islam, organisasi Islam lah. Nah, ditambah ada IPBK yang kajian Islam, nah, itu kan bisa dikolabkan menurut saya. Itu mungkin yang merasa kayaknya ada rasa-rasa baru, ada rasa-rasa ini, jadi kayak para anggota itu maulah. Apalagi banyak jogan tuh, cewek-cewek suka jogan tuh, munculkan saja jogan itu, cewek-cewek langsung maulah. Kalau masalah lain, ada lain sekian banyak kita masalah, apakah ada
ada lagi masalah yang ingin Nasrun sampaikan kepada saya? Ingin memecahkan masalah? Untuk masalah sekarang ada sih tapi belum kepikiran. Ada sih, ada masalah tapi saya belum kepikiran. Bagaimana itu? Apakah masalah harus muncul ketika saya kepikiran? Kayaknya perlu tahapan matang ada. Begitu? Hmm. Saya baru ngeh ternyata masalah muncul ketika kita dipikirkan. Saya baru tahu itu konsep masalah baru mungkin ya. Karena mungkin Nasrun sudah tidak ingin menyampaikan masalah atau sudah tidak mengalami masalah, apa ya, mungkin sebenarnya kita tutup saja sisi konseling ini, atau sebelum sisi konseling Nasrun ingin mengungkapkan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu dari sekian ini. Bagaimana tanggapan Nasrun setelah melakukan konseling? Oh, kayaknya Nasrun ini mengantuk sekali, saya lihat ya, Masya Allah. Kayaknya saya mendongeng ya. Tidak, ini kan masalah dari sekian banyak masalah. Apakah tuh kasih lupa juga kata-katanya, kasihan. Selama sesi konseling ini, apakah Nasrun ingin menyampaikan masalah? ingin menyampaikan sesuatu ke saya terkait sisi kita konseling sebelum kita tutup lah. Untuk Ayo pikirkan ke sapi, ingat angin ini. kepercayaan juga ini namanya, masalah-masalahnya semua alhamdulillah bisa terjawab sampai dengan melalui konseling ini. Jadi sudah mulai terbuka otak saya barangkali karena Kalau terbuka lebar gangguan dong. Macam nanya supaya bisa kembali di dunia belahan lagi. Cuma itu. Oke, mungkin saya tutup juga konselingnya karena sekiranya mungkin Nasrun ingin kemana lagi selanjutnya atau ingin kembali ke pangkuan kasur. Kita akhiri ya. Lebih daripada memudahkan. Kalau ingin Nasrun memiliki masalah berikutnya boleh hubungi nomor saya atau hubungi teman-teman saya, itu bisa. Karena banyak sekali hal yang lebih profesional daripada saya. Nah, kita akhirnya tutup sekian. Terima kasih Nasrun, hati-hati di jalan. Kalau naik motor jangan tidur, karena saya kira matanya ini kadang-kadang mengantuk. Terima kasih, kita akhiri ya. Assalamualaikum dan selamat siang. Dadah.